Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam berkehidupan sehari-hari, seringkali kita mendapati hewan yang mengganggu dan tak jarang kita pun membunuhnya karena alasan yang kurang jelas. Terkadang tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tahukah sahabat, dalam Islam ada sekian banyak hewan yang boleh dibunuh. Juga ada beberapa hewan yang haram untuk dibunuh. Jadi tidak semua hewan boleh dibunuh, walaupun populasinya bisa dikatakan terbanyak. Berikut ini ada 5 hewan yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang istimewa dalam Islam. Secara harfiah, nama lebah ada di salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Salah satunya adalah lebah selalu memakan sesuatu yang halal dan perhatikan yang dihasilkan. Juga penuh keberkahan, yaitu madu, yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan hukum membunuh lebah setingkat dengan semut. Dengan berlandaskan hal itu, pantangan untuk membunuhnya serta pantangan untuk memakannya. Juga para ulama menerangkan jika larangan membunuh lebah karena menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Yang kedua, hewan laba-laba. Dalam sejarah Nabi, laba-laba dipandang sebagai hewan juru selamat Nabi Muhammad SAW di saat dikejar oleh kaum Quraisy yang hendak membunuh beliau. Di waktu itu, Rasulullah bersembunyi di dalam gua Sur yang ditemani oleh Abu Bakar yang merupakan sahabat sejati beliau. Menghindar dari kejaran kaum kafir Quraisy, hampir saja menemukan beliau. Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba, kaum kafir Quraisy beranggapan jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua Sur untuk memastikan apakah betul Nabi Muhammad beserta Abu Bakar berada di dalamnya. Akan tetapi, apa yang mereka dapat? Hanya sarang laba-laba yang masih utuh sempurna. Serta mereka mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang. Merujuk pada kisah tersebut, Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi suatu hal yang diharamkan. Oleh karena itu, apabila sahabat pernah membunuhnya, maka bertaubatlah. Yang ketiga, burung hudhud. Burung hudhud ini merupakan salah satu hewan yang disebut dalam Al-Quran. Burung ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis. Dari keistimewaan burung hudhud ini, menyebabkan hewan ini haram untuk dibunuh, dan sesuai dengan ketentuan Islam, bahwa membunuh hewan yang tidak bersalah amat jelas tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW bersabda, berilah keamanan bagi katak, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim.
maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Abu Sa'id As-Sami, Ibrahim bil Abi Abla, dan Aban bin As-Soleh. Yang kelima, hewan semut. Semut adalah salah satu hewan yang dipercayai selalu bertasbih kepada Allah. Hewan kecil ini merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah kemudian mewahyukan kepadanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Terkadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kita malah membunuh semut-semut yang senantiasa melakukan ibadah yang sering kita lupakan, yaitu zikir dengan bertasbih. Dikarenakan hal itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan jikalau kita sering melakukannya. Kita boleh membunuh hewan jikalau keberadaannya akan mengganggu keselamatan. Oleh karena itu, mulailah hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak, meskipun hanya membunuh hewan kecil sekalipun. Karena semua makhluk diciptakan Allah, ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.